Halo, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan belajar tentang vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki arah dan besar. Biasanya di matematika itu adalah panjang suatu satuan. Bagian yang paling belakang itu disebut pangkal atau startnya. Kemudian bagian yang di sini disebut dengan ujung atau akhirnya. Kemudian jarak dari pangkal ke ujung itu adalah magnitudo atau disebut dengan panjang. Kemudian yang ini yang ke sini ini bahasa Inggrisnya direction atau arah. Cara menulis vektor atau disimbolkan kayak gini. Ini bagian A, ini nanti yang jadi pangkal. Bagian B ini nanti ujungnya. Kemudian ini menyatakan arahnya. Jadi bisa dibilang dari titik A ke titik B. Beginilah cara menulis vektor. Jika digambarkan, vektor AB itu jadinya kayak gini. Ini titik A, kemudian berakhir di titik B. Cara penulisan yang lainnya, vektor itu ditulis dengan satu huruf kecil dengan tanda panah menyatakan arahnya. Kalau digambar jadinya kayak gini. Sudah, inilah dasar dari vektor, pengertiannya dan simbol serta cara nulisnya. Kita akan lihat vektor di kehidupan nyata. Kalian pasti pernah melihat orang bermain game ini. Ini PUBG yang mobile ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada arah-arah mata angin. Nih, di sini kelihatan ada tulisan 150. Mungkin kurang jelas nih kalau di zoom gambarnya. Jadi dengan bantuan arah kita jadi lebih mudah mengarahkan teman kita. Misalnya dibilang, oh musuh ada di arah 150, berarti dari sini kita tinggal noleh ke sana 150 kayak gitu. Dan kemudian misalnya, oh musuhnya ada di arah 30 nih, 30 kan sebelah sini, berarti tinggal kita noleh ke sebelah sana. Kemudian titik 00 itu biasanya dianggap arah utara. Jadi arah utara 000 derajat. Di game yang lain bisa kita lihat lebih mudah. Ini ada game tentang flight simulator. Di bagian ini ada yang namanya radar. Di radar itu fungsinya seperti yang gambar di atas ini. Jadi kalau kita mau gerakin pesawatnya ke arah timur, jadi kita perlu memastikan bahwa di sini arahnya adalah 090 derajat. Jadi kita sudah ke arah timur. Kemudian kalau kita mau belokin pesawatnya di sistem autopilot yang di sini, yang tombol-tombolnya ini, itu bisa kita setting. Misalnya mau kita arahkan ke arah timur laut, atau barat laut. Nah, di sini bisa kita baca, oh ini arahnya 310, berarti di sini kita putar-putar agar menjadi 310 derajat kayak gitu, sehingga pesawat akan mengarah ke timur laut. Jadi kurang lebih seperti itu pemanfaatan vektor di game, sama ini juga game sih, tapi pesawat beneran juga makainya kayak gitu. Jadi panduan arahnya itu adalah 000, itu sebagai utara. Kemudian dia bergerak searah dengan jarum jam. Sekarang sedikit kita mau mengenal Pulau Bali jika kita hubungkan dengan vektor. Misalnya, atau kalian mengingat sesuatu, kayak mau daftar PPDB, menghitung jarak. Misalnya kita buat vektornya, misalnya dari Bedugul, ini kita contohin aja ya. Mau dari Bedugul menuju Tianyar. Kita ambil huruf-hurufnya ya, berarti Bedugulnya adalah B, Tianyarnya adalah T. Jika kita buat vektornya, ini akan menjadi BT. Isi tanda garis, ini menyatakan pangkalnya ada di B, ujungnya ada di T. Kita ambil penggaris dulu.
Kita tarik garis. Udah. Kemudian di sana ada tulisannya 8 derajat. Ini berapa senti ya? Kalau digeser-geser kita lihat. Ini senti apa mili? Senti kayaknya. Satuan lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Kita hilangin dulu rulernya. Kita isi tanda panah. Nah, ini menyatakan vektor dari Bedugul ke Tianyar. Itu tadi 5 cm, arahnya bukan 28 derajat, tapi ini kan startnya ke sini nih. Nah, utaranya adalah 000, tadi 28 derajatnya segini, 28. Diingat-ingat ya, apa namanya, pelajaran waktu SD. Jadi segitunya 28 derajat, 00-nya kan ke sana ya, berarti dari sini ke sini itu adalah 90 derajat dikurangi 28. Itu jadinya 62. Jadi vektornya dari Bedugul ke Tianyar itu adalah 5 cm, itu 62 derajat. Karena 00-nya start dari arah utara. Kita coba melangkahkan yang lain. Berikutnya kita akan buat vektor dari Pupuan ke Gilimanuk. Nah, kita siapin penggarisnya dulu. Oke, dia bilang itu 13 derajat. Nah, tapi kan enggak, ukurannya 13. Nih, kita garis dulu ya. Set. Arahnya dari Pupuan ke Gilimanuk. Pupuan itu daerah penghasil kopi kalau nggak salah. Kopi-kopi Pupuan itu enak. Kemudian kalau Gilimanuk kan kalian tahu, itu adalah tempatnya kapal feri. Jadi kalau dari Pupuan ke Gilimanuk kita bikin vektornya PG. Jadi kelihatan pangkalnya di P, ujungnya di Gilimanuk. Ini udah ada tanda panahnya ya. Kemudian tadi sentiannya lupa. Nah, ini kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini adalah 10 cm, tapi tadi dia dibilang 13 derajat. Tapi kan kita ngitung utaranya dari atas nih, ke segini nih. Nah, utaranya ini kan 000. Nah, segininya udah 270. Kemudian ini 13 derajat kan. Jadi ini kalau di total, ini diputar segini muternya, set segitu. Jadi ini 270 tambah 13. Jadi vektor dari Pupuan ke Gilimanuk itu adalah 10 cm dan 283 derajat. Kurang lebih untuk pengenalan vektor di kehidupan nyata segini aja. Kita langsung ke vektor matematika. Arah pada vektor matematika dilambangkan dengan 2 huruf kapital, kemudian dengan 1 tanda panah di atasnya masih sama ya. Kemudian dengan 1 kolom yang menandakan arah dari vektor tersebut. Jadi ini sudah kita lihat kalau hurufnya A sama B, jadi maksud vektornya ini dia dari titik A menuju titik B. Kemudian di sini ada huruf H sama V. H ini menyatakan horizontal atau bagiannya mendatar, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian huruf V ini menandakan vertikal. Ini menyatakan ke atas atau ke bawah. Contohnya atau kita ganti aja simbolnya. Yang ini kayaknya akan lebih mudah dimengerti. Jadi kita ini bikin aja 1 kolom, kemudian ini Mister tulis X sama Y. Jadi artinya udah kelihatan banget bahwa di bagian atas itu untuk yang horizontal kiri atau kanan kayak sumbu X, kemudian yang bagian bawah itu Y, jadi menandakan ke atas atau ke bawah. Sehingga kalau kita contohin vektor PQ 5 sama min 3, ini artinya elemen horizontalnya yang horizontal ini ke kiri atau ke kanan atau mirip dengan sumbu X itu bergerak 5 langkah. Sudah jelas kan kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif.
Kemudian yang ini, yang bagian vertikal, ini atas bawah, ini menandakan subu Y-nya. -3 kan, itu artinya jalannya turun. Sehingga kalau vektornya digambar, jadinya kayak gini. Sudah ada titik P-nya ya. Jadi kita bayangkan kalau vektornya itu arahnya ke sana itu 5, kemudian ke bawah itu -3. Setelah titiknya diketahui posisinya, kita isi tanda Q. Kemudian tarik garis, isiin tanda panah. Inilah namanya vektor PQ. Kalau gambarnya kayak gini emang susah lihatnya. Kita masuk ke yang buku kotak-kotak biar lebih mudah. Sekarang kalau dengan buku kotak-kotak kayak gini jadinya kan gampang. Misalnya sekarang kita disuruh ngitung vektor BD. Nih, BD isiin tanda panah. Pangkalnya di B, ujungnya di titik D. Kemudian kita isiin satu kolom kayak gini. Kita siapin dulu horizontalnya berapa. Ini kan bisa kita lihat nih, dia jalannya 2 kotak kan ke kanan, maka di sini 2. Kemudian kita lihat kalau ini ke atas kan 3 kotak 3. Sehingga vektor BD itu adalah 2, 3. Kalian coba vektor MN. Boleh di pause videonya. MN, kalau kita lihat, tanda panahnya kan dari M menuju N kan. Kita lihat dulu, siapin kolomnya sama kayak tadi. Kita lihat horizontalnya. Ke kiri, tapi dia sekarang ke kiri. Itu sebanyak 4, isiin tanda negatif dia. Kemudian kita lihat dia ke atas. Isiin 3, sehingga vektor MN itu adalah -4, 3. Untuk yang KL mungkin kalian sudah pada nyoba. Jadi di sini Mister tinggal bahas saja. KL ini tinggal dihitung tanda panahnya ke sini ya. Jadi maksudnya startnya di K, ujungnya di L. Kita lihat dulu isiin sama dengan, isiin kolom sama, kemudian kita perhatikan horizontalnya terlebih dahulu. Ke kiri dia kan pertamanya jadinya -2. Kemudian ini ke bawah -3, sehingga KL itu arahnya adalah -2, -3. Seperti inilah vektor di matematika. Sekarang coba aja kita latihan vektornya yang diketahui, kalian coba bikin gambarnya. Ini ada vektor GH, jadi startnya di titik G, ujungnya di titik H. Arahnya 8 untuk horizontal, kemudian negatif 6 untuk vertikal. Silahkan dicoba. Sudah dicoba, sekarang kita bahas. Kita buat G-nya dulu. Anggap aja di sini. Kemudian horizontalnya 8. Ini dia 8 segini. Kemudian vertikalnya -6. Karena -6 dia turun dong. Nah, segini turun dia 6. Hitung ya. Kemudian karena posisinya udah tahu, isiin aja nama titiknya H. Nah, tapi belum vektor nih. Tinggal isiin garis set kayak gini. Isiin tanda panah. Nah, inilah vektor GH. Jadi dia bilang dari titik G menuju H, arahnya adalah 8-6. Oke, ini adalah arah di vektor matematika. Vektor mempunyai arah dan besar atau panjang. Sekarang kita akan ngitung panjang vektornya. Masih menggunakan gambar yang tadi, kita akan mencoba mengukur besar vektor atau panjang vektor. Tapi simbolnya dulu tak jelasin. Jadi nanti ini ya hurufnya BD, anggaplah vektor BD. Nanti ini diisi garis kayak gitu. Nanti bedanya ada ini. Nah, kayak gini. Tanda garis panjang bawah ini berarti kalian disuruh ngukur magnitudenya atau panjang vektornya atau besar vektornya. Jadi secara teori atau secara gambar ini sebenarnya ngukur dari sini ke sini aja gitu loh, secara garis lurus gini aja. Jadi arahnya kita abaikan. Kalau kalian jeli ini kelihatan banget kayak segitiga siku-siku, jadinya pakainya Pythagoras.
Kita mulai aja ngitungnya. Ini kan 2, ininya 3. Jadi kita ambil angka di sini aja. Ini jadinya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya akar 4 tambah 9, jadinya akar 13. Jadi arahnya adalah 2, 3, panjangnya adalah 13. Jadi maksudnya arahnya 2 horizontal, 3 vertikal. Magnitudenya atau panjangnya itu adalah 13. Jadi kalau kalian mau bikin rumus, misalnya vektor U, elemennya ada X dan Y, kayak gitu ya. Panjang vektor U itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Tinggal digituin aja. Udah jadi ya. Sehingga kalau kalian disuruh ngukur panjang vektor yang ini, tinggal diginiin aja, isiin garis, MN, tanda vektor, ya udah, tulis aja. Itu min 4 sama 3 ya arahnya, berarti di sini min 4 kuadrat, di sini 3 kuadrat. Jadinya di sini 16 tambah 9, hasilnya adalah akar 25. 5. Gampang ya? Untuk yang KL silahkan kalian coba sendiri. KL-nya kita hitung di sini aja. Nah, ada min 2 sama min 3. Jadinya di sini adalah akar, ya tulis aja min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama min 4 tambah 9 sama dengan akar 13. Jadi inilah vektor di matematika. Dia memiliki arah, yaitu horizontal dan vertikal. Kemudian dia juga memiliki besar atau panjang, yaitu dengan cara menghitung magnitudenya dengan Pythagoras. Video yang terakhir kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih pemanfaatan vektor ini di koordinat Kartesius. Sekilas tentang vektor di Kartesius, ini sebenarnya akan kita bahas di video selanjutnya. Cuma dengan pemahaman yang tadi, kita akan coba menghitung arah vektornya atau vektor PQ-nya sama panjangnya. Kita lihat ya, di sini ada koordinat titik P di 3,-2, kemudian titik Q di min 5,4. Nah, tentukanlah vektor PQ sama panjang vektor PQ. Jadi cara gampangnya tinggal digambar dulu. 3,-2 itu sebelah mana? Nih hitung ada angka 3 dan sini min 2. Ini P-nya ya. Kemudian Q-nya di min 5,4. Ini min 5-nya, ini 4-nya. Dengan pemahaman yang tadi, ini tinggal diisi garis dulu. Dari sini ke sini, ya. Aduh. Nggak mau lurus. Oke, kita tarik garis dulu ya. Set. Nah, udah. Kita isi tanda panahnya. Set, set. Jadi ini menyatakan pangkalnya di P, ujungnya di Q. Arah tanda panahnya ke sana. Dengan cara yang tadi. PQ. Bakal ada horizontal sama vertikalnya. Kayak gitu ya. Horizontalnya dulu ini ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Jadi min 8. Kalau dibantu pakai garis ke sini jadinya. Kemudian ke atasnya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik ya. Jadinya di sini adalah 6. Nilai vektor PQ-nya adalah min 8, 6. Kemudian panjangnya. Isiin tanda, kita ambil elemen-elemennya, yang horizontalnya min 8, vertikalnya 6. Kemudian di sini adalah 64, ini adalah 36. Kemudian ini adalah akar 100 dan nilainya 10. Jadi panjang vektor PQ di koordinat ini adalah 10, sedangkan arahnya adalah min 8, 6. Tentu saja ada cara yang lebih mudah. Jadi di sini bisa kita lihat, ketimbang kita ngitung manual, kurangi aja akhir dikurangi awal, ya enggak? Mau ngitung ke sini kan tinggal dikurangi aja nih di sini nih.
min 5 kurangi 3 kan, nah jadi min 8 kan. Kemudian yang ini juga kalau kita lihat kan ini tinggal ini aja, yang 4 dikurangi sama min 2. Nah 4 dikurangi min 2. Nah 4 dikurangi min 2 kan 6, jadinya min 8 sama 6. Jadi dengan menggunakan konsep dasar kayak gitu, ini dan 4 kurang min 2 kan 6 sama kan. Kemudian ini min 5 sama 3, min 5 kurang 3 min 8 sama kan. Sehingga di sini bisa dimodifikasi untuk menghitung vektor PQ, bisa diginiin. Vektor PQ tinggal yang akhirnya Q-nya dikurangi P-nya. Jadi Q-nya itu adalah, kita tulis bentuknya vektor ya. Min 5 sama 4, kemudian P-nya 3 sama min 2. Hasilnya sama deh kayak yang ini. Min 8 sama 6. Sedangkan ukur panjangnya tetap di sini. Oke, sebagai akhir dari video ini, Mister akan mengajak kalian menghitung ini. Ada koordinat titik M di 2, berapa ini? 2,6. Kemudian ada titik N di 6,4. Oke. Silakan dari dua titik ini kalian jawab MN vektornya berapa, kemudian panjang vektor MN-nya berapa. Jawabannya Mister tunggu di kolom komentar. Udah deh, inilah dasar-dasar dari vektor di video kita kali ini. Like kalau kalian suka videonya, kalau nggak suka dislike aja. Sampai ketemu lagi di video-video Mister berikutnya. Bye-bye.